Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita buka sama-sama dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan ilmu alif hadal kitab wali ulama'ina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina, wa khususan kepada orang tua kita almarhum Bapak Haji Ahmad Sanusi. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Juga kepada semua orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin Al-Khil Karim Ustaz Ahmad Zarkashi, Ustaz Adi dan para asatizah semua yang hadir. Hadis nomor 8, Al-Haditsus Tsamin. Hadis yang ke-8. Al-Haditsu Ats-Tsamin, 8. Hurmatul muslim. Tentang kehormatan seorang muslim, bahwa orang tuh kalau udah Islam nggak boleh sembarangan. Yang bukan Islam juga sama, maksudnya jangan, kan kadang-kadang orang bilang begini, si fulan itu halal darahnya. Ada nggak orang ngomong begitu tuh, ribut-ribut masalah tertentu, si fulan halal darahnya, boleh dibunuh. Nah itu ngomongan nggak boleh sembarangan, hadirin. Karena orang Islam, karena orang kalau udah syahadat dia muslim. Kalau dia muslim maka haram darahnya, haram hartanya. Artinya nggak boleh sembarangan kita ngambil hartanya, membunuh dia dan menyakiti dia. Ada hurmah, ada kehormatan, hadirin, gitu. Jadi orang Islam itu kalau dia syahadat punya hurmah, kehormatan. Jangan sembarangan ngomong. Ada nggak tuh, si fulan halal darahnya, cuman beda partai doang, hadirin. Ada nggak tuh? Ya nggak, kadang pemilu kan beda partai, wah ini beda partai sama kita, haram, ya kan, halal darahnya, waduh. Baik, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala wallahu a'lam. Jadi yang meriwayatkan ini hadis sahabat Ibnu Umar, alias nama aslinya Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia punya saudara namanya Hafsah yang menikah sama Nabi. Jadi Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, sahabat yang pengen banget mirip kayak Nabi. Pokoknya kalau Nabi jalannya begitu, dia begitu. Nabi begini, dia begini. Contohnya Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan kalau hari Sabtu ziarah ke Kuba. Kan Nabi begitu hijrah ke kota Madinah mampir dulu di Kuba, bangun masjid. Ntar Nabi punya kebiasaan semasa beliau hidup tiap hari Sabtu ke Kuba. Ngapain? Ziarah di Masjid Kuba. Nabi sholat 2 rakaat. Ketika Nabi udah meninggal, sahabat Ibnu Umar tiap hari Sabtu ke Kuba. Kenapa? Nabi ke Kubanya hari Sabtu. Sampai kalau sekarang kita pergi umroh, kalau kita ziarah ke Kuba hari Sabtu itu banyak, lebih ramai dibandingkan Senin juga ramai, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ramai nggak?
Cuman hari Sabtu lebih ramai lagi. Kenapa? Orang Madinah pada ziarah ke Kuba juga hari Sabtu. Emang kenapa? Nabi Muhammad biasa ngerjainnya hari Sabtu, termasuk Ibnu Umar. Kalau Nabi jalannya begini, dia begini. Nabi pokoknya mirip banget, dia berusaha mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kalimat syair begini bunyinya, tashabbahu bil qirami fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil qirami qiramu. Berusahalah mirip dengan orang yang baik, meskipun kita nggak bisa sama dia. Karena usaha kita mirip dengan orang yang baik, mirip orang yang mulia merupakan sebuah kemuliaan. Katakanlah ada orang yang mulia hadirin, ya enggak? Kita pengen kayak dia gitu. Kan orang kadang niru-niru ya. Kalau yang ditiru orang yang baik nggak apa-apa hadirin. Ya nggak boleh niru orang yang jelek gitu. Ya kan? Makanya Ustadz ada tuh dia niru-niru almarhum Kiai Fulan, nggak apa-apa dah, orang dia baik gitu. Yang nggak boleh niru-niru orang yang nggak baik gitu. Jadi berusaha mirip dengan orang yang baik, itu nggak apa-apa. Kalau diantara anak Nabi yang paling mirip dengan Nabi adalah Fatimah. Fatimah tuh kata istri Nabi, kata Aisyah, jalannya kayak Nabi, ngomongnya kayak Nabi. Jadi orang yang paling mirip dengan Rasulullah siapa? Fatimah, putrinya tuh radhiyallahu anha. Nah, kalau sahabat yang pengen kayak Nabi, Ibnu Umar gitu. Dia orangnya pengen selalu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Gini hadirin, ini kondisinya dalam kondisi pertempuran. Kan dulu Indonesia perang lawan Belanda. Perang bukan hadirin? Perang. Katakanlah gini nih, Indonesia perang sama Belanda. Orang Belanda pas mau ditembak dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Boleh nggak ditembak? Nggak boleh hadirin. Kenapa? Dia syahadat gitu tuh maksudnya. Aku diperintahkan untuk berperang, artinya kita boleh berperang sampai orang itu bersyahadat. Kalau orang itu syahadat, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh hadirin gitu. Mungkin kan apa namanya, dulu kan Indonesia perang lawan Belanda kan gitu, penjajah Belanda gitu. Orang Belanda pas di pojokan asyhadu alla ilaha, oh dia Islam syahadat, tapi dia pora-pora Pak Ustadz. Yang penting dia syahadat. Yang kita nilai mulutnya apa hatinya? Mulutnya. Kalau Allah menilai mulut apa hati? Allah menilai hati. Kalau kita menilai apa? Mulut. Karena hati kita nggak tahu. Kita bilang itu orang kayaknya hatinya bohong tuh. Emang lu tahu gitu. Kalau kita menilai orang luarnya apa dalamnya? Luarnya. Kalau Allah menilai luar apa dalam? Dalam. Bapak bilang nih, saya ikhlas Pak Ustadz, ikhlas dah saya. Tapi hatinya nggak ikhlas. Yang lo lihat hatinya. Jadi kalau kita menilai, kita meninahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita menilai orang hanya luarnya saja, dalamnya urusan Allah. Ada orang nyumbang, Ustadz, dia nyumbangnya kagak ikhlas Pak Ustadz. Ente tahu dari mana? Lihat aja mukanya Pak Ustadz. Pokoknya hadirin, yang kita nilai mulutnya, dia bilang ikhlas, ya udah gitu. Masalah hatinya urusan siapa? Urusan Allah gitu. Maka kalau ada orang nyumbang hadirin, kalau dia ikhlas itu urusan dia sama Tuhan. Ada kebakaran nih, ada musibah, orang pada nyumbang, cie nyumbang nih, pas ada udang di balik bakwan nih, itu urusan dia sama Tuhannya hadirin. Yang penting orang kesusahan dia ngapain? Nyumbang. Daripada ente ngomong doang kagak nyumbang gitu. Kan biasanya ada musibah, partai-partai pada nyumbang tuh, ada nggak tuh? Yang hijau, yang kuning, yang oranye, yang coklat, nyumbang hadirin. Kita bilang cie, nggak ikhlas nih. Itu urusan dia sama Tuhan hadirin. Yang penting orang kena musibah, dia pada nyumbang. Urusan dia ikhlas nggak ikhlas, kita hanya menilai luar apa dalam? Luar. Kalau Allah menilai dalam hadirin. Kan kadang ada orang yang so tahu nih, gue yakin dia nggak ikhlas nih. Kok tahu bang? Lihat aja tuh matanya. Ya emang apa hubungannya dia juga. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi mengatakan, kami diperintahkan terus berperang. Kan pertempuran nih ya. Tapi kalau orangnya syahadat, dibunuh nggak?
hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ketika dia syahadat nggak boleh. Kenapa? Orang Islam hadirin. Orang Islam nggak boleh dibunuh, gitu maksudnya. Nggak boleh dibunuh. Maka yang kalau kita sedih orang Islam berantem orang Islam hadirin. Sedih nggak nih? Yang kita sedih orang Islam berantem orang, bukan berarti saya bilang orang Islam sama orang Kristen kita girang hadirin, maksudnya sedih gitu, sedih. Jadi kalau dalam pertempuran kita terus disuruh berperang sampai, nah kalau dia syahadat wa yuqimus shalah, habis syahadat dia sholat, wa yu'tuz zakah, dia bayar zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau dikerjain semua, asamu minni dima'ahum, maka darahnya wa amwalahum, hartanya maksum alias dijaga, udah nggak boleh diapa-apain. Illa bihaqqil Islam, kecuali dia muslim dan melakukan pelanggaran. Contohnya orang Islam membunuh, boleh nggak dibunuh? Boleh, dia membunuh hadirin. Ada orang Islam katakanlah pokoknya melakukan kejahatan hadirin, ya kan? Seperti dia muslim, dia berzina hadirin. Udah nikah, diapain hukumannya? Dirajam sampai mati. Artinya kalau ada alasannya boleh gitu. Alias dia dibunuh, dihukum mati karena kesalahan. Tapi kalau nggak ada kesalahan boleh nggak? Nggak boleh. Nih ujung hadisnya, wa hisabuhum 'alallah. Hisab mereka, hitungan mereka tuh urusan Allah. Masalah dia pora-pora, masalah dia cuman bohong doangan, itu mau urusan Allah hadirin. Gitu. Jadi kita hanya menilai luarnya, Allah menilai hatinya gitu. Jadi Ustadz, meskipun tampang saya berandalan Pak Ustadz, hati saya murni Pak Ustadz. Saya pengen lihat hati ente. Kalau gini hadirin, kenapa orang Islam disuruh penampilan yang rapi hadirin? Ustadz kan yang penting hati, yang penting hati kita bersih. Iya, tapi kalau orang ngelihat luarnya, kalau Allah ngelihat, antum jangan salah sangka, meskipun ana berandalan begini, hati ana suci. Orang mana tahu hati kita hadirin. Maka kalau di hadapan manusia kita harus berpenampilan yang baik, karena orang menilai sesama manusia, yang kita nilai apanya? Luarnya hadirin. Kalau Allah menilai hatinya gitu. Maka dalam Islam tuh kebersihan luar juga dipentingkan tuh. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Yang keempat, wa thiyabaka, dan bajumu bersihkanlah. Jadi orang Islam tuh harus penampilan yang rapi, disuruh potong kuku, ya enggak? Disuruh cukur rambut, suruh ngapain lagi? Yang punya kumis dirapihin hadirin, jangan sampai nyebrang ke bibir. Ya enggak, diratain gitu tuh. Kalau saat minum susu udah nyangkut, udah kepanjangan tuh hadirin. Gitu tuh. Dia disuruh ngapain lagi? Bulu ketek suruh cabutin. Ya kan? Itu orang Islam tuh. Mohon maaf ya, bulu kemaluan dicukur hadirin. Jangan ini gondrong semua gondrong hadirin. Ya, ngomongnya gondrong ya enggak. Jadi orang Islam tuh, Ustadz, bukankah yang penting kebersihan hati? Itu urusan Allah. Tapi kalau kita ngelihat apanya? Luarnya gitu. Maka disuruh menabi kita potong kuku, ya kan? Bersiwak, bersihin, nyabutin bulu ketek, gitu hadirin. Walaupun ada ungkapan yang menilai jangan menilai orang dari luarnya, itu benar juga. Tapi orang Islam menurut Nabi, kata Quran, orang Islam juga harus berpenampilan yang baik hadirin, gitu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kalau ke masjid ambil pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi, yang paling aku cintai di antaranya adalah parfum. Ini enggak? Kan Nabi yang paling senang minyak wangi itu. Bu, ibu kalau tidur minyak wangi guyur. Iya, biar suaminya seneng. Ya enggak? Guyur minyak wangi. Iya. Ini pakai ini yang bal pirik. Ya. Nah jadi itu guyur tuh pakai minyak wangi. Nabi Muhammad tuh ya mau sembahyang disuruh pakai minyak wangi, ya nggak tuh? Orang Islam tuh hadirin,
Ya, bahkan dari riwayat Nabi Muhammad amarana Rasul bil itsmi dil murawwah indan naum. Nabi Muhammad nyuruh kami kalau tidur pakai minyak wangi. Gitu hadirin tuh. Padahal di jazirah Arab hadirin, panas, tandus, kering, gersang. Nabi nyuruh ngapain? Pakai minyak wangi hadirin. Gitu tuh, luar biasa ya. Baik, ini hadis, jadi kita melihatnya dalam kondisi pertempuran gitu. Jadi kalau pertempuran terus kita berperang. Kalau orangnya syahadat, udah nggak boleh lagi, gitu hadirin. Baik, sekarang ini ada ahamiyatul hadis. Ya, hadzal haditsu azimun jiddan listimalihi alal muhimmati min qawaidil Islam. Hadis ini sangat penting, azimun jiddan, karena mengandung pokok-pokok kaidah-kaidah Islam. Wahya diantaranya asyhadatu ma'at tasdiqil jazim bi anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah alal wajhil ma'mur bihi wa daf'iz zakah ila mustahiqiha. Hadis ini mengandung kaidah penting, diantaranya syahadat itu harus at-tasdiqul jazim, harus benar-benar pengakuan yang benar. Jadi kalau iman sama dengan qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan di mulut, dibenarkan di hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Saya ulangi 3. Al imanu qaulun bil lisan. Iman itu mulut harus ngomong. Kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Punya, kamu Islam bukan? Islam Pak, coba syahadat. Nggak penting Pak, yang penting hati saya. Enggak, kalau ente Islam coba syahadat. Buat apaan? Enggak. Pokoknya enggak. Orang tuh harus ngomong hadirin. Kita kan nanya nih, ada mencurigakan, kamu Islam bukan? Ngapain kamu ke masjid? Jangan-jangan nih yang hadirin tuh, kamu punya? Enggak, saya Islam Pak. Mana KTP-nya? Ya kan? Coba kamu syahadat. Saya nggak punya KTP Pak. Coba syahadat. Terserah saya Pak. Ini hati saya gitu. Enggak. Kalau kaum muslim harus ucapkan dengan, harus ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang kedua tasdiqun bil qalbi. Hati ngapain? Meyakini hadirin. Yang ketiga ngapain? Wa amalun bil arkan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Jangan ngaku beriman kagak sembahyang. Ente beriman nggak? Beriman. Kok nggak sembahyang? Ya terserah saya lah. Nggak bisa. Iman tuh 3. Mulutnya berucap, hatinya membenarkan, tubuhnya ngapain? Membuktikan hadirin gitu. Namanya qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu iman yang sebenarnya. Juga yang kedua, wa iqamis shalah alal wajhil ma'mur, melaksanakan salat sesuai dengan perintah. Yang ketiga, daf'uz zakah ila mustahiqiha, menunaikan zakat kepada yang mustahik. Jangan sampai kita sih zakat, bayar zakat, tapi bukan kepada yang berhak hadirin. Pembalap lewat. Zakat ada 2 hadirin. Yang wajib nih kan zakat, infak, sedekah. Zakat ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah kapan bayarnya? Ramadan. Buat siapa zakat fitrah? 2 kelompok, fakir miskin. Zakat fitrah hanya untuk fakir miskin, agar lebaran nggak minta-minta gitu. Kalau zakat mal, zakat harta, buat berapa kelompok? 8 gitu. Siapakah 8 kelompok itu? Fakir, miskin, amilin, ghorimin. Fakir, miskin, petugas zakat, amilin, ghorimin, orang yang berutang. Yang ke ini mu'allaf ya. Yang ke-6 orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian fakir, miskin, amilin, ghorimin, wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab ya. Orang yang perbudakan, orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil dan orang yang fisabilillah. Itu 8 kelompok tuh. Artinya bayar zakat kepada yang berhak. Saya tanya, Bapak udah bayar zakat Pak? Udah. Kemana? Buat anak saya Pak Ustadz. Boleh nggak? Nggak boleh. Anak saya miskin Pak Ustadz. Nggak boleh. Kan anak tanggung jawab orang tua. Bapak udah bayar zakat? Udah. Kemana? Buat istri saya Pak Ustadz. Boleh nggak? Nggak boleh. Istri bukan karena istri tanggungan suami. Bapak udah bayar zakat? Udah. Kemana? Buat bapak saya Tat.
Zakat saya boleh nggak? Nggak boleh. Jadi zakat nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke anak, ke cucu, nggak boleh ke atas, nggak boleh ke bapak, ke kakek, juga nggak boleh kepada istri. Pokoknya zakat boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggungan kita. Bu, istri bayar zakat buat suami boleh nggak? Boleh. Kan suami bukan tanggungan istri. Kalau istri tanggungan suami. Kalau suami tanggungan istri bukan? Bukan. Suaminya nganggur PHK hadirin. Jangan amin nih. Amin. Ya. Suaminya nganggur PHK. Istrinya punya usaha. Usaha dagang segala macam. Istrinya duitnya banyak. Mau bayar zakat. Boleh nggak buat suaminya? Boleh. Karena suami bukan tanggungan. Yang penting niat. Nggak ngomong nggak apa-apa. Jangan bang. Ini duit zakat saya bang. Buat abang. Nangis lakinya. Kasih aja nih bang. Ada amplop buat abang. Pas dibuka kosong. Ngeledek gua lo katanya gitu. Sama ade abang, abangnya bayar zakat, buat adenya boleh nggak? Boleh, karena ade bukan tanggungan abang. Kita hanya menanggung istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka nggak boleh bayar zakat buat orang tua, nggak boleh, buat anak juga nggak boleh, buat istri nggak boleh, buat ade boleh nggak? Boleh gitu. Ade kita susah hadirin, kita mau bayar zakat mal, zakat fitrah boleh nggak? Boleh gitu. Tarik. Jadi kalau istri dia boleh ke suami karena suaminya bukan tanggungan dia. Kalau suami nggak boleh ke istri kan tanggungan, gitu gitu tuh. Jadi pernah ada cerita sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan miskin, tapi istrinya orang kaya. Wahai suamiku, Nabi nyuruh bayar zakat, kata istrinya, daripada buat yang lain, buat kamu aja. Cuma aku ragu-ragu, boleh nggak? Nanya gimana Nabi? Akhirnya ada yang nanya, boleh kata Nabi. Bahkan pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kita pak, kalau ngasih sedekah sama orang, pahalanya 1, pahala sedekah. Tapi kalau yang kita tolongin saudara, berapa pahalanya? 2, 1 pahala sedekah, 2 pahala menyambung silaturahim. Saya punya abang saya susah. Saya punya adik saya susah. Punya encing uak hadirin, ya nggak nih, mamang lagi susah. Saya kasih zakat, infak, sedekah, boleh nggak? Boleh. Pahalanya berapa? Double. 1 pahala bersedekah, 2 pahala menyambung. Kata Nabi, as-shadaqatu alal miskini shadaqah wa alal rahimi thintani. Sedekah kepada fakir miskin yang bukan saudara 1 pahalanya. Tapi sedekah kepada fakir miskin yang masih keluarga pahalanya 2, 1 pahala sedekah, 2 pahala menyambung silaturahim. Karena ada orang yang senangnya ngasih ke orang. Gue sih daripada ngasih saudara mending ngasih orang dah, keenakan saudara gue, ya enggak? Cing, sini cing, buat saya cing zakatnya, enak aja lu, mending gue kasih orang, keenakan lu. Daripada buat orang mending buat keponakannya hadirin, betul nggak tuh? Gitu hadirin. Kalau kita belajar ilmu nahu ya, ilmu nahu tuh kalau ada domir yang mutasil tidak boleh menggunakan domir yang munfasil. Kalau ada yang dekat nggak boleh yang jauh. Jadi kalau saya bilang dorobtu, aku memukul, bagus. Daripada saya bilang dorobaana. Kan dorobaana tuh kan anak kan misah ya. Harusnya dorobtuka, aku memukul kamu. Ya kan, daripada bilang kan dorobtu ana anta, itu salah hadirin. Jadi kalau ada yang dekat jangan pakai yang jauh gitu. Kayak ada orang laki tuh, dia punya teman tetangganya, Neng katanya, gua nyari cewek kagak dapet nih, tolong salamin dong sama yang ono. Mendingan sama saya bang. Iya, abang nyari-nyari yang depan mata nganggur gitu hadirin. Akhirnya nikah sama tetangganya hadirin, ya gitu. Gitu kadang-kadang hadirin orang nyari jodoh, yang di depan mata hadirin, ya nggak? Ternyata jodohnya tetangganya hadirin, ada nggak tuh? Udah melanglang buana kagak dapet, jodohnya tetangganya. Amin, gak ada yang amin nih. Tapi tuh ada kekhawatiran kalau nikah sama tetangga, takutnya waktu dia kecil emak kita nyusuin hadirin. Kan orang zaman dulu nggak boleh ngelihat ada bayi nangis, ya nggak bu? Main nyusuin aja gitu. 5 kali nyusuin itu bayi anak dia. Kita diri.
Sementara yang nyusuin punya anak laki, yang disusuin perempuan, boleh nggak nikah tuh? Kenapa nggak boleh? Sesusuan. Bisa jadi, mak saya mau nikah sama siapa? Itu mak sama tetangga. Ya, tuh dia kecil gue yang netein. Lu susun, ya maaf ya Neng, kita nggak jadi, cintaku terhalang susu makmu. Gitu deh tuh. Kalau orang sekarang, orang dulu sering gue ya, bayi punya tetangga, ada nggak tangganya netein? Ada tuh. Dulu kan ibu-ibu nggak ada bayi nangis dikit, main buka kancing aja begitu. Ya, bapak-bapak nungguin, pengen gendong udah kelar. Gitu hadirin. Yeah. Jadi penting untuk kita ketahui mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi saya ulangi, jadi udaf'uz zakah ila mustahiqiha, bayar zakat kepada yang mustahik hadirin. Saya tambahin dikit gini, orang yang terima zakat namanya apa? Mustahik. Orang yang bayar zakat namanya apa? Muzaki. Yang memberi namanya muzaki, yang menerima namanya mustahik. Di tengah-tengah hadirin ada kelompok namanya mukafi, orang yang berkecukupan. Dia udah nggak nerima zakat tapi belum bisa bayar zakat hadirin. Yang paling bawah namanya mustahik. Saya mustahik nih menerima zakat. Mungkin dia fakir, miskin dan segala macam lah. Yang bayar zakat namanya apa? Muzaki. Di tengah-tengah namanya mukafi hadirin. Jadi kita berharap yang tahun lalu berhak mendapatkan zakat, mudah-mudahan zakat yang kita kasih jadi modal usaha, dia berubah hadirin. Tahun ini menerima zakat, tahun depan udah naik, namanya mukafi. Apa tuh mukafi? Orang yang berkecukupan, udah nggak nerima zakat tapi belum bisa bayar zakat. Doain terus usahanya maju, tahun depannya lagi udah jadi muzaki hadirin, gitu tuh. Maka harusnya zakat itu mengentaskan kemiskinan. Zakat tuh harusnya merubah orang hadirin. Jangan selamanya bertahun-tahun jadi mustahik gitu. Maka kalau bisa zakat jadi pinjam, jadi modal usaha. Sekarang kan banyak tuh zakat buat modal usaha, saya dikasih bimbingan. Jadi yang dulunya nerima zakat, dia mulai usaha, naik level jadi mukafi. Mukafi itu orang yang cukup, bayar zakat belum bisa, tapi udah enggak. Pak, bapak zakat enggak? Saya udah cukup Pak Ustadz. Bayar zakat dong, saya belum bisa bayar Pak Ustadz. Bahasa Inggrisnya pas-pasan hadirin. Yeah. Bayar belum bisa, tapi udah cukup buat sendiri, gitu tuh. Ya hadirin tuh. Kayak anak muda yang awal-awal kerja hadirin, minimal dia kerja walaupun gajinya nggak gede, udah nggak minta mamanya hadirin. Tapi ngasih udah bisa belum? Belum bisa ngasih, tapi udah nggak minta tuh. Namanya mukafi namanya. Karena orang kalau awal-awal kerja gitu ya, nyari pengalaman hadirin, walaupun gajinya nggak besar, minimal dia nggak minta. Buat jajan udah ada, tapi buat ngasih nyanya belum adanya, belum cukup. Ya, tapi saya udah nggak minta gitu. Dia naik level, dulunya minta menyaknya, sekarang udah nggak minta hadirin. Tapi belum bisa ngasih. Tahun depannya lagi bukan cuman nggak minta, tapi udah bisa. Begitu hadirin. Baik, kemudian kita mulai masuk ke halaman berikutnya mengenai fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Apa pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, riwayat hadis nih. Jadi hadis ini banyak riwayat hadirin. Banyak versinya. Teksnya agak berbeda-beda tapi maksudnya sama gitu. Bisa jadi Ustadz, kayaknya saya baca hadis ini bukan begini nah kalimatnya. Nah, ada beberapa riwayat gitu. Ada beberapa riwayatul hadis, beberapa riwayat hadis ini. Jadi mungkin yang kita baca yang versi ini, mungkin kita baca buku yang lain, kok lain emang di kitab Al-Wafi ya. Mungkin beda-beda dikit hadirin, tapi maksudnya sama. Nih, warawa makna hadzal hadis an Rasulillah min wujuhin muta'addidah. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi dengan beragam jalan nih. Wa taziduhu wuduhan wa bayanan, tapi satu hadis saling melengkapi hadis yang lain gitu. Fa fi sahihil Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari dalam kitab Sahih Bukhari, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa ya'nil musyrikin hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna
abduhu wa rasuluh fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad hurrimat alaina wa dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maknanya sama, beda-beda dikit ya. Yang ini cerita Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, kami diperintahkan dalam pertempuran untuk boleh berperang, memerangi orang yang musyrik. Kayak peperangan hadirin, yang ini. Kayak saya bilang tadi kan dulu banyak penjajah hadirin tuh. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris hadirin. Kalau kita Indonesia termasuk banyak, kita pernah dijajah Spanyol, Portugal ya. Kita pernah dijajah oleh Belanda, dijajah sama Jepang hadirin, luar biasa tuh. Sekarang merdeka hadirin, ini enggak? Secara fisik, nggak tahu secara yang lain. Jangan-jangan kita masih dijajah secara yang lain hadirin. Jadi katanya nih kita masih punya mental bangsa yang terjajah hadirin. Kita tuh kalau ngeliat orang bule, kita nggak pede hadirin. Kita tuh kalau ngeliat orang Eropa di Kemang nih, kita ngerasa Mister. Padahal tuh bule di kampungnya juga orang biasa aja hadirin. Tentu kita menghormati tamu kita hadirin. Ada tamu orang asing, hormatin nggak? Tapi kita sejajar aja hadirin gitu maksudnya. Kan kita dijajah lama banget hadirin, 360 tahun kayak Ashabul Kahfi hadirin. Begitu merdeka bengong kita gitu hadirin tuh. Mirip banget Ashabul Kahfi. Dalam goa ketiduran 360 tahun hadirin. Walaupun dia mengatakan kita nggak segitu ya, nggak selama itu gitu. Tapi maksud saya kita jadi mental terkelamaan dijajah hadirin. Jadi kalau ngelihat orang Eropa tuh kita kayak bangsa kelas 2 gitu. Kita ngerasa nggak sejajar hadirin. Ya enggak? Kemarin timnas U16 walaupun pelatihnya lokal menang hadirin. Gitu. Itu menyindir Sinteyong katanya. Pelatih asing kalah, pelatih lokal menang hadirin. Iya. Kenapa menang? Sakti hadirin dia. Iya. Kalau nggak sakti belum tentu menang tuh. Kan kadang-kadang pelatih lokal merasa kelas 2 hadirin. Persija pelatihnya luar negeri, ya enggak? Ini pelatihnya, sehingga pelatih lokal tuh merasa kelasnya gitu hadirin, ya enggak? Yang pelatih gitu. Jadi itu tuh kita kelamaan dijajah hadirin, sehingga ngerasa kalau dari luar tuh pasti lebih bagus gitu hadirin. Padahal alumni kuliah dalam negeri bagus-bagus hadirin. Cuman kita masih ngerasa kalau dia alumni Jerman, dia alumni Eropa, ya, dia alumni Amerika, ya, padahal sama juga hadirin. Ya, nah, katanya tuh hal yang membuat kita kurang pede, termasuk juga kita kurang menguasai bahasa asing hadirin. Saya berpesan kepada anak-anak muda nih masih sekolah, Bapak kalau punya anak, begini pesannya: utamakan bahasa Indonesia, pertahankan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing hadirin. Jadi utamakan bahasa, ini kan pesan 17 Agustus ya ini. Utamakan bahasa Indonesia dan pertahankan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing hadirin. Kita kadang-kadang ke Kemang gak ada bahasa Indonesia hadirin. Ada pintu bacanya pul sama pus. Ini diapain ya? Kita kadang masih lupa tuh. Pul apaan pul ya? Oh iya, pul tarik hadirin. Cuma kan kita kagak hafal. Yang bacanya push kita tarik, yang pull kita dorong hadirin. Ya gitu. Dan kadang-kadang nggak ada bahasa Indonesia aja nggak tuh. Kadang-kadang Bapak kalau ke restoran McD gitu, Bapak mau apa namanya? Mau crispy apa original? Apa Mbak bedanya? Enggak nih cheese-nya ya. Cheese apaan sih Mbak? Bapak pernah nggak belanja bingung? Semua bahasa Inggris hadirin. Apalagi kalau telepon. Ini apaan ya maksudnya? Harusnya utamakan bahasa Indonesia hadirin. Bahasa daerah pertahankan, bahasa asing kuasain hadirin.
Di Jepang hadirin, di Jepang yang ada cuman bahasa Jepang doang hadirin. Di bandara, di mana tuh? Baru belakangan nih di Jepang ada bahasa Inggris. Di Jepang tuh semua petunjuk bahasa Jepang hadirin. Istilahnya lu datang ke negara gua, lu pelajarin bahasa gua, gitu hadirin. Kalau di kita kadang-kadang bahasa Inggris semua karena nggak ada bahasa Indonesia hadirin. Kan kita pipis, kok nggak keluar-keluar aneh? Kita baca bahasa Inggris apa? Gitu hadirin. Oh, water hadirin, water nih. Jadi ini kan renungan kemerdekaan, utamakan bahasa Indonesia. Tapi bahasa daerah pertahankan, yang bisa bahasa Jawa pertahankan bahasa Jawa, yang bisa Sunda bahasa Sunda. Indonesia ada berapa ribu ya bahasa daerah hadirin tuh. Tapi bahasa asing kuasain hadirin. Saya sih berpesan kayaknya masih bahasa Inggris yang nomor 1 hadirin tuh. Jadi kalau, dan kelemahan banyak tuh diplomat kita kadang di apa namanya, di forum-forum internasional itu kalah cuman gara-gara nggak bisa bahasa Inggris hadirin. Dulu ketika kita konflik dengan Malaysia, Sipadan dan Ligitan, pulau di perbatasannya, katanya tuh ketika di PBB kita kalah karena orang kita kurang pandai itu, nggak pede gitu. Yang paling pede orang India hadirin. Orang India walaupun ngaco dia ngomong aja bahasa Inggris hadirin. Orang India tuh, ya kan, orang India tuh, ya kan, dia ngomong aja bahasa Inggris. Banyak tuh perusahaan-perusahaan besar hadirin, CEO-nya orang India. Yahoo semua tuh hadirin tuh. Di Amerika Serikat tuh banyak tuh pimpinan tertinggi itu orang India hadirin tuh, orang India. Sama orang Arab. Jadi di Amerika sendiri kan gini, biasa sekarang banyak orang Amerika yang malas belajar hadirin. Justru yang menguasai itu tuh, itu orang-orang India, orang Arab. Kalau perhotelan orang Mesir tuh. Kalau kedokteran Bangladesh kebanyakan tuh. Tapi kalau perusahaan digital tuh orang India kebanyakan tuh. Saya di kita Indosat, Telkomsel hadirin tuh banyak tuh orang India. Artinya ekspatriat itu orang India gitu, orang India. Maka mudah-mudahan selain kita mempertahankan bahasa Indonesia, kuasailah bahasa asing hadirin, mudah-mudahan nih. Baik, kita kembali. Jadi kata Anas bin Malik, kita ngomong sono-sono tadi. Maksudnya kita disuruh, kita kelamaan dijajah hadirin sehingga nggak pede gitu. Harusnya kita biasa aja, ya kan? Jadi ketemu orang asing lagi belanja di mana biasa aja hadirin, dia orang juga, ya enggak? Maksudnya biasa aja gitu. Kita nggak usah merasa jadi bangsa yang kelas berapa gitu hadirin. Biasa aja kan. Kan kita pakai duit juga bayarnya. Kecuali di Indomaret tuh. Di Indomaret nggak boleh belanja pakai sendal hadirin. Iya. Hah? Pakai duit boleh, pakai sendal nggak boleh. Iya. Di Indomaret nggak boleh belanja pakai sendal. Kalau pakai duit boleh. Baik, ini riwayatnya kata Anas bin Malik, sama nih maknanya sih. Kami diperintahkan memerangi orang musyrik sampai mereka syahadat. Mereka mau apa namanya, sholat, menghadap kiblatnya sama, mau makan sembelihan kita. Kalau itu haram buat kita darahnya dan hartanya. Maksudnya kita dirit. Kalau orang tuh syahadat dalam pertempuran nih, dia syahadat, nggak boleh, udah stop gitu. Wa kharajal Imamu Ahmad wa kharraja yukharju mengeluarkan. Wa kharrajal Imamu Ahmad min hadithi Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu aw asamu dima'ahum wa amalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Mirip-mirip hadirin. Ini beberapa hadis ada beda-beda dikit doangan. Pelajaran yang kedua nih. Tsaniyan al-iqtisaru 'ala nutqi bisyahadataini kafin li ismatin nafsi wal mal. Sekedar orang mengucapkan syahadat maka dia muslim hadirin. Nggak boleh kalau dalam pertempuran, nggak boleh lagi dibunuh, hartanya nggak boleh lagi diambil gitu. Sekedar ngapain? Sekedar syahadat. Kan pernah kemarin saya bilang derajat yang paling bawah namanya muslim. Kalau dia ibadah naik namanya mukmin. Ibadahnya bagus naik namanya muhsin. Kalau terus-terusan namanya muttaqin hadirin tuh. Sekedar syahadat dipanggil orang Islam.
masuk Islam gampang nggak? Gampang. Ngapain? Syahadat hadirin. Pak, saya mau Islam. Udah syahadat aja ente. Asyhadu, udah ente Islam. Gitu hadirin. Selama syahadatnya beneran, nggak pora-pora. Nah hari ini banyak yang pora-pora. Maka kalau orang syahadat disuruh bikin surat hadirin. Kamu di mana syahadatnya? Di Masjid Yadul Abidin. Ntar Abidin bikin surat. Saya pengurus Masjid Yadul Abidin menyatakan bahwa orang ini, nama ini telah menyatakan diri Islam. Saksi 1, 2, 3 stempel, trek gitu hadirin. Jadi sekarang orang kalau ngaku-ngaku Islam mana ininya? Mana? Ada nggak orang memanfaatkan dia pura-pura mu'alaf? Ada nggak hadirin? Datang ke masjid, minta bantuan saya mu'alaf. Bapak kapan Islamnya? Tahun 2000. Udah kelamaan Pak. Sekarang 2020. Udah bukan mu'alaf, itu orang yang baru Islam hadirin. Setahun aja udah bukan mu'alaf gitu. Mu'alaf itu orang yang baru Islam. Ini hari Senin nih, besok Senin. Selasa masuk mu'alaf, udah. Bapak kapan syahadatnya? Ada 30 tahun yang lalu. Lu bukan mu'alaf lagi namanya. Ada nggak kadang-kadang, mohon maaf hadirin, tentu orang susah kita tolong hadirin. Cuman jangan memanfaatkan. Kan orang Indonesia nggak boleh ngeliat orang susah dikit hadirin. Boleh pengen nyumbang aja gitu. Apalagi jamaah Riyadul Abidin. Orang kalau ke masjid ngantongin duit banyak hadirin. Ya nggak tuh? Saya mu'alaf. Ini. Kita kan orang kasihan hadirin. Iya nggak tuh? Nah akhirnya kelilingan, ada nggak tuh? Bahkan saya pernah bertemu dengan orang yang sama di beberapa kantor hadirin. Saya pernah ngajar di kantor ini. Lah ketemu lagi. Dan saya bilang, Bapak bukan yang kemarin ketemu saya. Oh iya Pak Ustadz. Lah lu lagi. Ya enggak? Nah orang Indonesia itu kan gampang tersentuh hadirin. Ada orang nih ngaku maju ke depan. Bapak-bapak saya mu'alaf. Alhamdulillah gini, langsung udah pada ngerogoh kantong. Ya gitu, ya gitu. Ngambil HP. Gitu. Maksudnya ngerogoh kantong. Nyumbang boleh nggak? Bagus, cuma maksud saya hadirin jangan dimanfaatkan gitu. Maka kalau orang syahadat suruh ngapain? Mana Bapak suratnya, di mana syahadatnya? Gitu. Nah nanti masjid kalau ada yang satu di sini mengeluarkan surat tuh. Bahwa kami pengurus Jamil Abidin tanggal sekian menjadi saksi si fulan masuk Islam di masjid kami. Segala hal yang berhubungan dengan si fulan silakan menghubungi kami. 1, nama siapa, nomor teleponnya gitu hadirin. Jadi kalau dia bohong gitu. Yang kedua hadirin, mohon maaf nih ya, ini perkembangan ya. Kalau ada orang syahadat jangan buru-buru dinikahin hadirin. Karena banyak orang yang syahadat sekedar pengen nikah. Begitu nikah keluar lagi, dah hadirin tuh. Maka kalau orang yang syahadat mau nikah tunggu dulu setahun. Bener nggak Islamnya gitu. Jangan-jangan you pengen syahadat pengen nikah doang ada ma'ai. Ya nggak Bu? Ya nggak? You harus tunggu setahun gitu. Kadang gitu tunggu, karena jangan dia karena mau nikah ada laki-laki non muslim senang sama orang muslimah. Ada nggak hadirin? Di Kemang banyak kan nih? Di Indonesia belum boleh nikah beda agama gitu. Nah kalau kau menikah sama saya, kamu Islam dulu. Oke, no problem. Ya enggak? Gimana syaratnya? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, syahadat Islam hadirin. Dia nikah cuman buat nikah doang hadirin gitu maksud saya. Jadi bener-bener Islamnya emang pengen Islam gitu. Karena kalau nikah Islam pengen nikah doang kan, abis nikah kadang-kadang ada nggak yang balik lagi dari itu? Nah, cuma syarat doang gitu. Terkesian perempuannya hadirin, kesian. Bahkan beritanya tidak sedikit tuh, banyak gadis-gadis Indonesia rela keluar dari Islam buat nikah hadirin. Sama agama suami, ada nggak tuh? Begitu suaminya selesai tugas di Jakarta 10 tahun, suaminya pulang kampung hadirin. Istri ditinggal, dibalik lagi Islam. Ada nggak itu? Ah, tuh kayak main-main agama jadinya, kayak main-main. Baik, jadi sekedar ngucapin syahadat dia muslim. Wa minats tsabit anna Rasulullah kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridul Islam asyhadataini faqat. Nabi Muhammad menerima sekedar syahadat Islam, tapi tadi tuh Islam perlu pembuktian. Iya enggak? Mulutnya mengucapkan, hatinya ngapain? Membenarkan, dibuktikan dengan amal perbuatan gitu hadirin. Tapi sekedar syahadat muslim bukan? Muslim.
Nah kalau di Indonesia selain syahadat buktinya KTP hadirin. Asal KTP, ada nggak kolom agama di KTP? Itu kan sempat diusulkan akan dihilangkan hadirin. Agar di KTP nggak usah ada kolom. Mungkin dulu orang-orang, jangan-jangan para ulama yang mengusulkan hadirin dulu tuh, agar di KTP ada kolom agama biar jelas hadirin. Gitu. Kan kadang-kadang orang menyembunyikan keyakinan hadirin. Padahal buat kita kadang penting nggak? Penting. Maka di Indonesia ada KTP, dia ada nama, alamat, apalagi tuh tanggal lahir. Ada nggak agama? Ada nggak hadirin? Nah, itu kan sempat mau diusulkan untuk dihapuskan. Kalau buat kita orang Islam penting hadirin. Karena untuk mengetahui dia orang Islam, oh ini bukan gitu hadirin. Bukannya nanti mendiskreditkan, bukan. Tapi untuk kepentingan hadirin, penting tuh. Kalau kamu muslim, lihat KTP-nya. Gitu. Ustadz, dia cuma Islam KTP doang. Ya terserah dia, yang penting gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada Islam KTP. Adanya Islam KTP. Udah elektronik ya. Udah nggak ada Islam KTP. Kemudian wa ya'simu damahu bidzalika wa yaj'aluhu musliman wa yu'ayyidu hadza ahadits qauliyah sahihah lam yadhkur fiha iqamatus shalah wa ita'iz zakah fa fil Bukhari wa Muslim. Mana dalilnya kalau syahadat doang cukup jadi Islam? Ada hadis Nabi ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Dalam riwayat Imam Muslim, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Jadi hadis ini mengatakan asal dia syahadat udah gitu. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang sekadar syahadat dia ke surga. Kayak pernah saya bilang hadirin, kunci surga apaan? Syahadat hadirin. Kan kata Nabi, siapa yang syahadat ke surga? Sahabat kaget, Nabi, kaifa wa in zana wa in saroko. Gimana kalau dia berzina Nabi? Gimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saroko. Mau dia berzina kek, mau mencuri kek, mau ngapain kek, asal dia syahadat muslim. Tapi kalau kotor cuci dulu hadirin. Ya enggak? Dia muslim, cuman rajin berzina hadirin, cuci dulu hadirin, digeprek ya nggak tuh, digilas hadirin ya nggak tuh. Orang kotor banget hadirin, nyolong sering, berzina biasa, mabok hadirin. Dia sorga nggak? Sorga, cuman diapain dulu? Kucek-kucek hadirin, dibanting, kayak celana lepis tuh, diperas. Kenapa? Dosanya banyak hadirin. Tapi lama-lama ke sorga nggak? Itu celana lepis yang dekil banget hadirin, lama-lama masuk lemari nggak? Tapi diapain dulu? Direndam seminggu. Siram air panas hadirin, ya enggak, dibanting-banting, digiles-giles hadirin, ya enggak, diinjak-injak, ya, direndam lagi hadirin, pakai apa tuh namanya, larutan, pakai apa nah, baik clean, ya enggak itu, digecek lagi hadirin, ya udah digosok, masih kotor, rendam lagi ya enggak, ya gitu. Tapi lama-lama udah bersih, masuk lemari enggak? Kenapa? Karena dia sama orang Islam tuh asal syahadat surga. Kata Nabi, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Jadi tentu kalau dia kotor dibersihin dulu. Nah, sampai di sini pelajarannya adalah jangan sembarangan kita mengatakan dia halal darahnya. Padahal dia orang Islam hadirin. Dia layak dibunuh. Ada nggak hadirin? Membunuh orang itu dosanya besar hadirin, itu besar, nggak boleh sembarangan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Silakan baca doa. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الهبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا
اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضرس الصحب والحمد لله في البدع والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام